Pada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalanku, jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anak sekalian. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam tajuk renungan malam GKP Jemaat Cimahi. Apa kabar? Saya berharap Bapak Ibu dan saudara-saudara semua dalam keadaan baik. Puji Tuhan. Bapak Ibu, tajuk renungan malam pada malam hari ini adalah sebagai pengganti KRT yang kita laksanakan dalam rangka Pekan Keluarga. Untuk memandu Bapak Ibu yang di rumah dalam Pekan Keluarga kali ini, saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh Bapak Pendeta Aam. Selamat malam Pak Pendeta. Selamat malam Bu Yayu, Bu Rarang, Pak Julianus. Selamat malam Bapak Ibu yang ada di rumah. Nah, juga ditemani oleh Ibu Rarang. Selamat malam Bu Rarang. Selamat malam Bu Yayu. Selamat malam Pak Pendeta, Pak Julianus, juga saudara-saudara sekalian yang berada di rumah. Selamat malam Pak Julianus. Selamat malam Bu Yayu, selamat malam Pak Pendeta, selamat malam Bu Rarang, serta selamat malam kepada saudara-saudari yang terkasih yang berada di rumah. Bapak Ibu, tema Pekan Keluarga pada malam hari ini adalah keluarga yang diberkati untuk hidup dalam kesetiaan. Dan pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari 1 Tawarikh pasal 17 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-27. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai Pekan Keluarga kita pada malam hari ini, sebelumnya mari kita masuk dalam saat teduh. Nanti doa pembukaan akan dipimpin oleh Ibu Rarang dan pembacaan Alkitab akan dibacakan oleh Bapak Julianus. Mari kita masuk dalam saat teduh. Yesus kekasihku, bukan karena mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlu kan kekuatan
hati yang percaya bahwa segalanya akan indah pada waktunya. Mari Bapak dan Ibu, saudara sekalian, kita berdoa. Syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa atas segala penyertaan-Mu, sehingga pada kesempatan malam hari ini kami dapat berkumpul di sini untuk kami bersama-sama mengikuti tajuk renungan malam yang pada saat ini memulai dengan pekan keluarga. Kami berdoa untuk semua saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, di rumah mereka masing-masing atau yang masih di dalam perjalanan yang menuju ke rumah masing-masing, dan tetap mengikuti tajuk renungan malam ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memimpin dan menuntun kami semua, membukakan hati dan pikiran kami agar kami boleh mengerti apa yang akan kami bicarakan pada saat ini di dalam pembacaan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menuntun kami. Ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami dan menolong kami untuk kami memahami segala kehendak daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita membaca Alkitab yang terambil dari 1 Tawarikh 17 ayat 25 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Baiklah, Pak Pendeta, seperti dikemukakan tadi di awal, tema kita pada malam hari ini adalah keluarga yang diberkati untuk hidup dalam kesetiaan. Nah, untuk mengawali diskusi kita pada malam hari ini, ada baiknya jika Pak Pendeta memberikan pengantar dulu Pak dan penjelasan untuk kita semua. Anda silakan Pak. Baik, Bu Yayu, dengan sang hati saya akan mencoba terlebih dahulu memberikan pengantar dan penjelasan terhadap apa yang menjadi tema serta bacaan Alkitab. Ya, Bu Yayu dan Bapak Ibu Saudara sekalian, apabila berbicara tentang berkat, saya yakin setiap orang berharap untuk selalu diberkati, tentunya diberkati oleh Tuhan ya. Nah, dalam segala aspek kehidupan, berkat dibutuhkan, misalnya dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dalam keluarga, bahkan dalam percintaan. Nah, dan kalau kita berbicara tentang berkat Tuhan yang kita nanti-nantikan, kita pasti ingat dengan lagu yang biasa kita nyanyikan dari Kidung Jemaat 403 ya, biasa digunakan dalam rangka persembahan. Pasti Ibu Bapak di sini familiar sekali dengan lagu itu. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus, hidup segar dari sorga, kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu, sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Nah, Ibu Yayu, Bu Rarang, dan Pak Julianus sudah tahu
Siapa yang mengarang lagu itu? Belum tahu, Pak. Nggak tahu. Nah, saat ini saya akan mencoba memperkenalkan pengarangnya ya. Jadi lagu tersebut ini ditulis oleh Daniel Webster Whitley pada tahun 1883. Nah, adapun yang menginspirasi isi syairnya ini adalah isi Alkitab yang terdapat pada kitab Yehezkiel pasal 34 ayat 26 sampai 27. Jadi nanti kalau dibuka pasti ada dekat-dekat dengan bunyi nyanyian itu ya. Syairnya di sini menunjukkan bahwa Tuhan telah mengadakan perjanjian dengan bangsa Israel, yakni menurunkan hujan pada waktunya, dan hujan tersebut membawa berkat bagi umat Israel waktu itu. Tuhan membuat pohon-pohon memberi buahnya, tanah akan memberi hasilnya, dan mereka akan hidup aman dan tentram di tanahnya. Waktu itu tanah Kanaan. Tuhan juga mengangkat seorang yang akan menjadi gembala dan raja bagi bangsa Israel, yang kemudian kita tahu rajanya adalah Daud. Nanti bisa dilihat di dalam Yesaya pasal 34 ayat 23 sampai 24. Nah, demikian juga di dalam bacaan Alkitab yang kita baca tadi, 1 Tawarikh pasal 17 ayat 25 sampai 27 juga membahas kehidupan gembala dan raja yang telah Tuhan angkat atas umatnya. Tadi yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu Daud. 1 Tawarikh 17 ayat 16 sampai 27 menceritakan di sini doa syukur Daud kepada Tuhan. Nah, teks ini menceritakan kembali kisah Raja Daud yang sudah diceritakan di dalam kitab 2 Samuel. Jadi nanti kalau kita membaca kitab 2 Samuel pasti akan menemukan apa yang menjadi dasar doa Daud ini. Ya, isinya menceritakan kerinduan Daud untuk membangun bait Allah di Yerusalem dan persiapan yang matang untuk pembangunan bait Allah tersebut. Nah, dalam tadi 1 Tawarikh ya, pasal 17 ayat 16 sampai 17, Daud di sini digambarkan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dan mengagungkan Tuhan dengan mengatakan tidak ada Allah lain seperti Engkau yang kami sembah. Itu perkataan Daud. Nah, di dalam 1 Tawarikh 17 ayat 25 sampai 27 ini menjadi bagian akhir dari doa syukur Daud itu dan doa pengakuan Daud bahwa dia telah menerima jawaban atas doanya serta dia mengucap syukur atas keluarganya yang diberkati Tuhan. Nah, pada teks sebelumnya kalau kita membaca di 1 Tawarikh 17 ayat 17 sampai 19, Daud mengucap syukur atas jaminan keberlangsungan keturunannya dan Allah membangun keturunan bagi Daud. Bukan hanya membangun keturunannya saja oleh Daud dirasakan, tapi Allah menjanjikan hal-hal baik bagi Daud dan keturunannya. Nah, kita tahu ya bagaimana Allah kemudian menjadikan keturunan Daud berhasil. Salomo misalnya ya. Nah, bagian doa akhir Daud ini sekaligus menjadi permohonan Daud juga kepada Allah. Daud memohon berkat dari Allah terus nyata. Pada ayat 27 sesuai dengan janji Allah yang sudah diungkapkan dalam 1 Tawarikh 17 ayat 14. Nah, doa penutup doa Daud ini memunculkan kata memberkati sebanyak 3 kali. Coba kalau diamati ya di dalam ayat 27 itu. Nah, dengan demikian kata memberkati di sini menjadi bagian penting dalam teks ini. Daud sangat meyakini dan terus mengharapkan bahwa Tuhan yang sudah memberkatinya akan terus memberkati dia.
memberkati keluarganya, dan memberkati bangsa yang dipimpinnya untuk selama-lamanya. Nah, Tuhan menjawab doa Daud, dan jawaban doa ini dikarenakan apa? Dikarenakan tindakan Daud yang menunjukkan kesetiaan terhadap Allah. Dengan demikian, Tuhan menjawab doa orang benar seperti Daud yang melakukan hal-hal besar dengan tujuan kemuliaan nama Tuhan. Nah, melalui kehidupan Daud ini, kita sebagai umatnya, terutama keluarga besar GKP dalam rangka Pekan Keluarga saat ini, diajak untuk hidup dalam kesetiaan dan hidup dalam ungkapan syukur senantiasa, karena kita tetap diberkati Tuhan hingga saat ini. Begitu barangkali ya penjelasan pertama dari saya. Wah, itu pengalaman Daud yang sangat luar biasa ya Pak ya, sehingga berkat yang Allah nyatakan kepada dalam diri Daud itu bisa membangun kesadaran spiritual dalam hidup Daud. Tapi Pak Pendeta, berbicara masalah berkat, bagaimana dengan kita yang pada hidup di zaman ini, masa sulit dan susah seperti sekarang ini, bisa juga menyadari berkat Tuhan yang seperti Daud gitu, berkat Tuhan yang hadir setiap hari. Begitu, bagaimana Pak ya? Ya, Ibu Raran, memang harus diakui ya perjalanan hidup kita sebagai manusia, baik secara individu, sebagai anggota keluarga, tidak terlepas dari apa yang namanya pergumulan, tantangan. Nah, yang pasti saat ini ya, kita semua, bukan hanya diri sendiri, mengalami tantangan dari COVID-19. Iya. Nah, tapi kita mungkin dalam menghadapi tantangan seperti itu memang lemah. Kadang kita kecewa, kita bisa putus asa. Tapi sebagai orang beriman, kita tidak boleh sampai meragukan Tuhan. Kita tidak boleh sampai kemudian melepaskan Tuhan dari kehidupan kita. Kita tadi dari firman Tuhan melalui pengalaman Daud diingatkan bahwa Tuhan itu selalu menyediakan berkat untuk kita yang tetap percaya dan bersandar padanya. Kita belajar bersama dengan keluarga kita untuk mengucap syukur setiap waktu dalam doa kita, bahkan dalam hidup, itu dengan menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan senantiasa. Itu barangkali. Pak Pendeta, mendengar penjelasan yang Bapak sampaikan barusan, saya pun jadi ingin bertanya nih Pak, bagaimana upaya kita untuk tetap belajar hidup setia kepada Tuhan di tengah-tengah kesulitan hidup yang menekan seperti sekarang ini Pak? Ya, pertanyaan Pak Julianus ini baik sekali ya. Bagaimana kita bisa terus setia di dalam keadaan yang susah ya. Tapi memang pertanyaan seperti itu sangat sulit jawabannya atau tidak mudah, karena menurut hemat saya jawaban yang diperlukan untuk itu bukan hanya sekedar rumusan teoritis, ya, melainkan menyangkut pengajaran yang bisa membawa orang kepada iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan itu sekali lagi tidak mudah, itu dari pengalaman bisa kita dapatkan. Karena itu untuk memberikan jawaban saat ini, saya ingin mengajak kita mengenali lagi janji-janji Tuhan di dalam firman-Nya di Alkitab. Dan seperti yang sudah saya sampaikan, mungkin bagi Bapak Ibu yang menyimak tajuk Sapa dan Doa yang ditayangkan pada Selasa 20 Oktober yang lalu,
Situ saya menjelaskan dasar bagi kita untuk tetap optimis di masa pandemi. Saya waktu itu menjelaskan yang dimaksud hidup optimis di masa pandemi atau hidup optimis di masa sulit. Sulit karena apapun, gitu ya. Tentu saja bukan sikap membutakan mata terhadap segala realita. Kita tidak ingin menipu bahwa keadaan realita kita ini memang sulit, gitu. Apalagi kita tahu masa pandemi ini sangat memprihatinkan. Nah, bagaimana kita bisa semangat, bisa berpengharapan? Ya, kita bukan mau menutup mata seperti itu, tapi optimis yang saya maksudkan adalah harapan dan kesediaan menghadapi kenyataan dengan penuh ketabahan dan keyakinan iman bahwa apapun situasi dan kondisi, sesulit apapun tantangan yang dihadapi oleh kita harus percaya di balik semuanya itu pasti ada hikmahnya, gitu ya. Nah, dasar optimisme kita adalah tentu saja iman kita kepada Tuhan dan firman Tuhan yang disaksikan dalam Alkitab. Misalnya Pak Julius pernah membaca di Kolose 1 ayat 16 ya. Di sana dikatakan demikian. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Nah, ini mengingatkan kita bahwa hidup kita ini sebenarnya bukan tanpa arah yang jelas. Kita itu dijadikan oleh Tuhan dan untuk tujuan-tujuan Tuhan. Ya, mungkin pada saat senang kita meyakini itu dengan penuh. Pada saat susah kita mulai ragu, kecewa, putus asa. Kita lupa bahwa sebenarnya walaupun susah kita tetap ada di dalam rencana Tuhan. Itu yang menjadikan mengapa kita harus optimis. Kemudian kalau kita membaca di dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 10 sampai 13 dan Yeremia 29 ayat 11 sampai 14a. Di situ dikatakan ya, Pengkhotbah 3, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, di situ jelas Allah itu sebenarnya merancang keindahan bagi hidup ciptaannya. Tentunya ciptaannya yang betul-betul bersandar kepada Tuhan harus yakin itu ya. Nah, tapi seringkali memang manusia itu terbatas, tidak mau memahami Tuhan dari awal sampai akhirnya. Sehingga kita tidak tahu rancangan Tuhan yang indah itu kapan, gitu ya. Nah, yang penting sekarang kita karena harus setia, gitu ya. Kemudian di dalam Yeremia juga, kalau kita membaca Yeremia pasal 29 ayat 11, di sana dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, ini janji Tuhan di dalam Yeremia 29 ini disampaikan oleh Nabi kepada bangsa Israel yang sedang dalam pembuangan. Mereka diminta terus untuk optimis dalam keadaan yang sulit itu. Kenapa? Karena Nabi tahu persis Tuhan tidak akan membiarkan umat Israel di dalam pembuangan itu. Tuhan sudah merancang rancangan yang akan membawa harapan, yaitu rancangan damai sejahtera. Nah, apalagi kalau kita membaca di dalam Injil Matius pasal 10 ayat 28 sampai 31 ya, ini yang difirmankan oleh Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus mengatakan demikian, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka.
Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapakmu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Nah, coba burung pipit yang harganya 2 seduit itu pun kalau ada yang mau beli ya, berharga di mata Tuhan sampai tidak ada satupun yang bisa terjatuh tanpa kehendak Tuhan. Lagi kita tadi disebutkan manusia yang adalah gambar dan rupanya, manusia yang menjadi makhluk ciptaan yang istimewa, tidak akan dibiarkan. Ya mungkin kita sakit menghadapi tantangan, tapi rancangan Tuhan itu bukan untuk menyakiti, melukai kita. Ada rancangan Tuhan yang tadi dikatakan oleh pengkhotbah, indah. Ada rancangan Tuhan yang akan membawa kita kepada damai sejahtera, kata Yesus. Nah, jadi dengan gambaran itu kita tadi diminta untuk bisa tetap setia ya Pak Yulianus. Begitu ya. Wah, terima kasih sekali Pak Pendeta atas penjelasannya. Sebenarnya saya juga ingin bertanya, Bu Rarang, Pak Yulianus. Iya. Tetapi sayang sekali Pak Pendeta, rupanya waktunya kita sudah harus mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Tapi Pak Pendeta, pada malam hari ini setelah kita berdiskusi, mendengarkan penjelasan, saya punya kesimpulan Pak Pendeta. Ternyata kita itu sebagai orang yang percaya, kita harus terus belajar setia kepada Tuhan. Sehingga berkat Tuhan itu tidak akan pernah berhenti ketika kita terus beriman kepadanya dan kita terus percaya kepadanya. Tentu kita akan bisa merasakan kasih dan kesetiaan Tuhan. Itu bagi saya seperti itu Pak Pendeta. Lalu ternyata kesetiaan kita kepada Tuhan, kesetiaan kita kepada firman Tuhan itu akan menolong kita untuk semakin hari semakin mengenal Tuhan, semakin hari semakin mengenal kebenaran tentang perlindungan dan kasih setia Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Nah, melihat kenyataan ini, Ibu Rarang, Pak Julianus, Pak Pendeta, saya sangat bersyukur dan saya juga berharap Bapak Ibu yang di rumah, saudara-saudara yang di rumah, juga anak-anak yang di rumah bersyukur dengan kasih Tuhan yang seperti ini. Nah, sesuai tema kita pada malam hari ini, yaitu diberkati untuk hidup dalam kesetiaan Tuhan. Berkat Tuhan sudah melimpah dalam hidup kita. Jadi kalau kita belajar hidup untuk lebih setia kepada Tuhan, saya rasa itu sudah selayaknya bagi kita semua sebagai orang-orang yang percaya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kita aminkan firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Bapak Pendeta, Ibu Rarang, dan Pak Julianus untuk diskusi kita pada malam hari ini. Bapak Ibu, pada kesempatan malam hari ini juga kita akan memberikan persembahan untuk kebersamaan sinodal. Ya Tuhan, kami merendahkan diri, kami mengucap syukur pada malam ini kami bersama-sama boleh memasuki Pekan Keluarga Gereja Kristen Pasundan. Satu bagian dari Pekan Keluarga, hari ini kami menjalani KRT melalui tajuk Renungan Malam GKP Jemaat Cimahi. Tuhan, terima kasih. Melalui tajuk Renungan Malam kami boleh diingatkan akan kemurahan Tuhan
yang dialami oleh Daud di dalam kehidupannya. Daud merasakan bagaimana berkat dan kesetiaan Tuhan selalu hadir di dalam kehidupannya, sehingga dapat membangun spiritualitas hidupnya, dan dia berkomitmen untuk terus berpegang teguh kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh diberitakan kepada kami hari ini. Biarlah itu juga yang akan menjadi pegangan bagi kami ketika kami bersukacita, ketika kami bersenang. Kami boleh selalu bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberi kebahagiaan kepada kami. Namun ya Tuhan, terlebih ketika kami juga diperhadapkan pada kesulitan, kepada kekecewaan, bahkan keputusasaan, kami tidak hanyut dan tenggelam di dalam situasi kondisi seperti itu. Tapi kami tetap dapat mensyukuri anugerah Tuhan, karena Tuhan akan terus hadir setia memberkati kami. Tuhan yang sudah berjanji kepada kami bahwa Tuhan memberikan segala sesuatu indah kepada kami pada waktunya. Tuhan yang sudah menjanjikan kepada kami akan memberikan damai sejahtera. Bahkan Tuhan yang akan menjaga kami lebih daripada burung pipit. Janji-janji Tuhan itulah yang boleh meneguhkan kami. Kami bersyukur untuk semua itu. Dan saat ini perkenankan Tuhan, sebelum kami mengakhiri kebaktian rumah tangga melalui tajuk renungan malam ini, kami membawa harapan-harapan di hadapan Tuhan. Kami berdoa bagi segenap jemaat Tuhan di GKP Cimahi. Kiranya oleh Tuhan senantiasa diberi kekuatan, diberi kesehatan, bahkan senantiasa diberi pengharapan, diteguhkan iman percayanya. Ya Tuhan, kiranya Tuhan yang selalu membukakan mata hati kami, melihat karya-karya Tuhan yang besar di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga ingin mendoakan majelis jemaat, komisi-komisi, pengurus wilayah yang secara khusus berkonsentrasi melaksanakan pelayanan-pelayanan gereja Tuhan. Di tengah segala impitan, kesulitan, di tengah segala kesesakan, Tuhan terima kasih Tuhan sudah memampukan, menguatkan para pelayan Tuhan ini. Karena itu biarlah Tuhan juga yang akan terus menyertai pelayanan-pelayanan majelis jemaat, komisi, dan pengurus wilayah untuk terus membangun persekutuan, membangun pelayanan dan kesaksian melalui GKP Jemaat Cimahi. Kami berdoa bagi seluruh gereja-gereja di Jawa Barat, bahkan di dunia. Kiranya Tuhan juga tetap menguatkan, menolong gereja untuk sesederhana apapun dapat berbuat sesuatu yang berarti, bukan hanya bagi dirinya tapi juga bagi sesama. Karena panggilan Tuhan yang menginginkan gereja Tuhan menjadi garam bagi dunia. Ya Tuhan, secara khusus kami ingin mendoakan saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik yang terbaring di rumah, terlebih terbaring di rumah sakit. Di dalam segala kesesakan yang mereka hadapi, kiranya Tuhan menolong. Kami menyerahkan Ibu Endang Parwestri, Ibu Kurniati Sairun, Bapak Herman Tarigan, Saudara Kristono Irala, demikian juga Ibu Jenny. Tuhan, bahkan mungkin masih banyak saudara-saudara kami yang sedang terbaring sakit, menanti kesembuhan dari Tuhan. Anugerahi mereka kekuatan yang lebih, bahkan kesembuhan pada waktunya. Kami juga menyerahkan para orang tua usia lanjut dan anak-anak di bawah 12 tahun
yang harus lebih ketat memperhatikan protokol kesehatan di masa pandemi ini. Kiranya Tuhan yang hadir menutupi rasa kejemuan mereka. Tuhan boleh menghibur mereka, bahkan tetap membangun harapan-harapan mereka. Tuhan, terima kasih pada hari ini kami juga membawa rasa syukur melalui persembahan. Apa yang kami nyatakan didasari dengan kerinduan bahwa kami pun melalui apa yang Tuhan berikan ingin berbuat sesuatu bagi kebersamaan GKP secara sinodal. Pakailah benda-benda mati ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa bagi rekan-rekan majelis, khususnya yang hadir di sini di dalam tajuk renungan malam. Terima kasih untuk Ibu Yayu, Ibu Rarang, dan Pak Julianus. Melalui segala upaya kebersamaan di GKP Jemaat Cimahi, kami tetap dapat melaksanakan tugas-tugas pelayanan. Sesederhana apapun yang bisa kami lakukan melalui tajuk renungan malam saat ini, kiranya membawa berkat kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Terima kasih. Ingin kami bawa dan kami mohonkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kesempurnaan doa bagi kami. Dan ingin kami ucapkan bersama saat ini. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, tajuk renungan malam pada malam hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk Pak Pendeta, terima kasih Bu Rarang, terima kasih juga Pak Julianus, dan kepada Bapak Ibu yang di rumah, juga anak-anak semua. Terima kasih sudah mengikuti sampai selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku, jalan-jalanmu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang